Assalamualaikum, hai, apa kabar semuanya sahabat pendidikan yang sedang menonton di rumah ataupun dimanapun. Perkenalkan, nama saya Iksan Syahputra sebagai MC dari Simak Talks, informasi seputar pendidikan dan teknologi. Hari ini di Simak Talks kita akan bincang-bincang atau membahas salah satu aplikasi dari Simak ID nih yang bernama Simak Mobile. Langsung bersama produk manajernya Mbak Putri Cendikia. Halo Mbak Putri Cendikia, apa kabar? Baik, masnya apa kabar? Alhamdulillah baik, saya juga. Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah tetap semangat ya. Iya. Nah, Mbak Putri Cendikia ini adalah produk manager yang langsung menghandle aplikasi Simak Mobile. Nah, sebelum kita masuk ke Simak Mobile yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Putri Cendikia, kita juga pengen tahu dong, sebagai MC ataupun sahabat pendidikan yang sedang menonton, Simak ID itu apa sih Mbak? Oke, jadi Simak ID itu adalah aplikasi kolaborasi yang mempermudah sistem manajemen akademik dan komunikasi terhadap orang tua gitu. Aplikasi kolaborasi ya Mbak ya? Iya, benar. Wih, pasti keren banget sih. Apalagi untuk mempermudah komunikasi terhadap orang tua juga. Iya, benar sekali. Simak Mobile juga tujuannya pasti untuk mempermudah itu kan ya Mbak ya? Iya. Nah, kalau Simak Mobile itu apa sih Mbak? Jadi Simak Mobile itu adalah aplikasi support dari web yang bertujuan untuk mempermudah dan memberikan informasi-informasi terhadap orang tua maupun siswa dari awal pembelajaran sekolah maupun akhir semester nanti gitu Mas. Wih, itu pasti udah lengkap banget sih, mulai dari hulu ke hilirnya gitu ya Mbak ya? Benar. Keren. Nah, Mbak Putri, apa aja sih fitur yang ada di dalam aplikasi Simak Mobile ini dan juga penggunanya tuh siapa aja sih kira-kira? Aplikasi ini itu terdapat dua pengguna. Yang pertama itu adalah orang tua, yang kedua adalah sebagai si siswanya. Oh, Nah, iya. jadi orang tua dan siswa itu mendapatkan informasi itu melalui si Simak Mobile ini. Nah, selanjutnya fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam Simak Mobile? Ya. Nah, yang pertama itu adalah kalender pendidikan. Jadi biasanya kalau di sekolah itu kan ada tuh Mas, jadi hari apa aja sih kita tuh boleh sekolah, terus Ya. liburnya kapan dan Ya. yang lain-lain. Nah, di situ kita bisa melihat informasi tersebut di dalam kalender pendidikan gitu. Nah, selanjutnya ada jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran itu adalah jadwal seputar pelajaran si siswa dari kegiatan awal sampai akhir sekolah gitu. Jadi gimana si siswa itu tahu nih jam berapa dan mata pelajaran apa sih yang ada di sekolah itu di hari itu gitu maksudnya. Nah, yang ketiga itu adalah kehadiran. Nah, kehadiran itu adalah memberikan informasi kepada siswa dan maupun orang tua untuk melihat nih status si siswa itu apakah hadir, apakah sakit atau dan yang lain sebagainya di fitur tersebut gitu. Nah, yang keempat itu adalah ekstrakurikuler. Nah, di ekstrakurikuler ini si orang tua dan siswa juga mendapatkan informasi nih apa aja nih kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan atau yang dijadwalkan oleh guru terhadap si siswa gitu. Nah, selanjutnya ada prestasi pelanggaran. Nah, si orang tua juga bisa tahu nih apa nih prestasi dan pelanggaran yang udah dilakuin sama siswa gitu. Jadi orang tua nggak perlu lagi nih ke sekolah ini anaknya begini terus si siswanya itu punya prestasi dan itu bisa memicu untuk si siswanya itu berlomba-lomba mendapatkan prestasi yang lebih banyak gitu. Nah, ada lagi yang namanya hasil evaluasi. Hasil evaluasi itu adalah seperti di akhir semester kita kan biasanya ada rapor tuh Mas. Iya, betul. Nah, di rapor itu jadi di mobile itu udah ada seperti rapor virtual yang namanya hasil evaluasi. Jadi orang tua itu bisa nih langsung ngeliat nilai atau hasil evaluasi dari si siswa tersebut melalui mobile. Nah, selanjutnya ada ini untuk role orang tua. Nah, ini keunggulannya nih Mas. Jadi di aplikasi mobile itu ada yang namanya pembayaran. Nah, orang tua itu bisa melakukan transaksi pembayaran terkait sekolah tanpa harus ke sekolah. Jadi dia di mana aja tuh si orang tua bisa melakukan transaksi pembayaran gitu. Nanti yang memproses dari pihak Simak ke sekolahnya gitu. Jadi gitu, ini Mas. lengkap banget ya, mulai dari kehadiran, jadwal kalender, bahkan hasil evaluasi itu udah ada. Yang tadi yang kerennya adalah adanya prestasi dan pelanggaran dan juga ada ekstrakurikuler. Iya, Ekstrakurikuler ya Mbak ya.
Nah itu tadi lengkap banget ya, mulai dari tadi fitur-fitur yang udah dijelasin dan semua teknikalnya, teknis-teknis yang nanti bakal dicoba oleh sahabat pendidikan di rumah atau yang sedang menonton nanti. Nah kira-kira nih ada nggak sih Mbak fitur unggulannya dari si Simak Mobile ini? Kan tadi ada banyak banget tuh, pembayaran, ada kalender, jadwal pendidikan kayak gitu kan ya. Nah kira-kira yang unggulannya apa sih Mbak dari Simak Mobile ini? Yang unggulannya itu adalah di bagian orang tua. Orang tua itu yang pertama bisa nge-switch, maksudnya mengganti si siswanya gitu. Misalnya dia punya 2 orang anak nih yang ada misalnya di SD dan SMP, yang mungkin yang pertama itu si orang tua masuk ke si anak yang sekolah di SMP. Nah yang mungkin tiba-tiba si orang tua pengen ngeliat nih yang anak satu lagi ini gimana nih kegiatannya, langsung bisa ngeganti si anaknya itu gitu, akun anaknya gitu dari langsung aplikasinya ya? Iya benar. Itu udah general banget ke semua, dari SD, SMP, SMA orang tua bisa ngeakses gitu. Oh jadi ketika ada orang tua yang punya 2 anak, contohnya di dalam contoh satu sekolah SD, itu dia bisa langsung melihat kedua anaknya itu di dalam satu aplikasi itu ya? Benar. Jadi orang tua tuh nggak repot buat ngeliat ke aplikasi yang lain dan kayak gitu ya semacamnya. Jadi orang tua juga bisa pokoknya informasi seluruhnya yang dibutuhkan orang tua terkait anaknya itu udah ada di aplikasi Simak. Nah itu kan yang pertama tuh Mas. Nah yang kedua itu ada fitur pembayaran yang tadi saya jelasin. Jadi orang tua itu nggak perlu nih buat bayar terkait sekolah anak-anaknya ke sekolah gitu kan, repot tuh langsung datang itu nggak bisa langsung ya terus. Terus tuh jadi orang tua itu bisa ngetransaksi pembayaran melalui mobile gitu, kapanpun dan dimanapun. Jadi nggak usah repot-repot pagi harus ke sekolah buat bayar sekolah anak, padahal mungkin pagi ada kegiatan lain yang harus dilakukan gitu mungkin kan. Bekerja juga ada orang. Bener, jadi gitu Mas. Jadi orang tua di fitur pembayaran ini tadi bisa langsung membayar via aplikasi Simak Mobile ini ya? Iya benar. Aku sebagai MC di Simak Talks ini penasaran nih Mbak Putri, mungkin ada banyak juga sahabat pendidikan yang sedang menonton sekarang itu penasaran bagaimana sih cara kerjanya aplikasi Simak Mobile ini. Boleh nggak sih kalau didemoin 1 atau 2 fitur aja gitu Mbak? Oke, jadi aku bakalan ngedemoin ya Mas gimana fitur-fitur yang ada di aplikasi Simak. Nah yang pertama itu demoin salah satunya. Jadi di beranda ini orang tua bisa nih nge-tap tombol menu. Nah di menu itu ada apa aja sih? Nah di menu itu ada menu-menu atau fitur-fitur akademik sama non-akademik. Nah ada juga nih yang sikap dan perilaku. Saya ngedemoinnya salah satunya adalah fitur kehadiran. Jadi di sini terlihat mungkin ada salah satu nih siswa yang masuk aplikasi, terus di sini kita bisa lihat status kehadiran si siswa tersebut di sekolah gimana. Nah, jadi ada status kehadiran, terus di sini juga diinformasikan ada jam masuknya, jam masuk si siswa itu jam berapa gitu. Nah, setelah itu di sini juga ada informasi tentang total kehadiran per semester si siswa tersebut gitu. Jadi kita bisa tahu nih persentasenya tuh berapa gitu. Nah, di bawah lagi itu ada informasi nih, kita pengen lihat nih si grafik data kehadiran mingguannya. Terus juga kita bisa nih ngelihat si grafik data kehadiran per bulannya si siswa tersebut. Nah ada juga nih si informasi selanjutnya itu adalah data ketidakhadiran si siswa per semester tersebut gitu. Nah oke, terus selanjutnya sebelumnya ini fiturnya itu bisa diakses oleh orang tua dan siswa. Nah, jadi selanjutnya ini adalah fitur yang dimana hanya si orang tua doang nih yang bisa ngeakses, yaitu fitur pembayaran. Di fitur pembayaran ini yang udah dijelasin tadi itu bisa ngetransaksikan di mana aja gitu dan kapanpun. Nah, yang awal ini adalah si pertama, sekolah mungkin udah buat list tagihan atau tagihan-tagihan untuk ke orang tua siswa. Nah, setelah itu tagihan itu muncul nih di tab tagihan. Nah, di tagihan itu si orang tua bisa nih milih salah satu atau mau milih semuanya untuk dilakukan pembayaran. Nah, di sini saya
pilih salah satu ya. Terus di sini juga ada nih informasi total pembayarannya itu berapa. Oh, totalnya juga langsung ada di situ ya, Mbak? Iya, bener. Totalnya juga ada langsung. Nah, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya yaitu pilih metode pembayaran. Nah, di pilih metode pembayaran ini ada yang melalui transfer bank, ada yang melalui transfer bank. Nah, yaitu bank-bank yang udah ada atau disediakan di metode ini. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan pembayaran, jadi ngeliat lagi nih si total pembayarannya ini kira-kira berapa gitu. Nah, setelah itu kita nge-tap tombol bayar. Nah, di tombol bayar ini nanti ada nih keterangan si informasi rekening yang akan ditransfer gitu. Nah, setelah itu kita ketika si orang tua mungkin sudah melakukan transaksi ke ATM atau virtual account. Nah, jadi si orang tua bisa nih unggah bukti transfer di sini. Nah, si orang tua tinggal tap tombol unggah bukti transfer. Terus orang tua juga bisa upload nih si foto dari bukti transfer tersebut gitu. Setelah itu orang tua juga masukin nih data transfer yang ada gitu. Semisalnya yang misalnya saya bayar SPP terus di tanggal berapa dan si nama pengirimnya itu siapa. Nah, setelah itu si orang tua bisa langsung tap tombol saya sudah transfer. Nah, kirim. Setelah itu kan ada nih proses untuk menunggu verifikasi. Nah, si orang tua itu bisa langsung ke tab proses. Nah, di sini kan ada 3 tab nih. Ada tagihan, proses, sama riwayat. Nah, di tab proses ini orang tua bisa lihat nih statusnya belum terverifikasi karena lagi diproses sama pihak yang lain gitu kan. Nah, dilihat detail dari si proses ini, orang tua bisa lihat lagi nih data transaksinya itu apa. Nah, orang tua juga bisa nih ngerubah si bukti transferannya. Nah, setelah itu nanti ketika proses tersebut, proses pembayaran telah terverifikasi, nah nanti si aplikasi ini bakalan dapat notifikasi. Orang tua dapat notifikasi di aplikasi. Jadi langsung masuk notifikasinya langsung masuk. Setelah diverifikasi langsung masuk notifikasi. Itu tuh memberitahukan kepada orang tua bahwa verifikasi tersebut, pembayaran tersebut dinyatakan berhasil atau gagal gitu. Nah, kalau semisalnya berhasil, itu juga bisa langsung ke lihat detailnya gitu. Berhasilnya itu kita udah bayar apa aja sih sebagai orang tua, udah bayar apa aja. Nah, di situ juga bakalan terlihat di tab riwayat ada bagian grafik pembayaran. Tujuannya itu untuk melihat berapa nih grafik pembayaran, grafik pengeluaran si orang tua untuk sekolah si anaknya gitu. Jadi ada persentasenya begitu ya. Jadi kayak ada persentasenya manage pengeluaran sekolahnya itu berapa gitu. Tujuannya untuk memberitahu kepada orang tua mungkin untuk semester selanjutnya bakalan seperti itu gitu pembayarannya gitu. Jadi detailnya itu betul-betul rinci begitu ya? Iya, benar. Maksudnya bayar uangnya tuh untuk kemana, untuk apa, itu ada di si aplikasinya itu ya? Iya, ada dari tagihannya itu berapa, terus apa kategori apa gitu, misalnya SPP dan yang lain-lain. Setelah itu melakukan proses transaksi, setelah itu langsung mendapatkan notifikasi pemberitahuan untuk verifikasinya itu berhasil atau tidak. Nah, orang tua juga bisa nih ngelihat si pengeluarannya itu berapa banyak dan apa aja nih kategorinya yang harus dikeluarin sama orang tua untuk periode berikutnya gitu. Untuk sekarang Mbak Putri, nah sekolah mana aja sih yang sudah memakai aplikasi Simak Mobile ini tuh? Pasti terbantu banget kan ya kalau sudah memakai gitu ya? Iya, jadi ada beberapa sekolah yang udah make. Yang pertama itu adalah SMK 11 Malang. Sekarang lagi make banget, intens banget nih make si aplikasinya. Oh iya, SMK 11 Malang ya? Iya benar, SMK 11 Malang. Nah, setelah itu ada SMK Presiden Cirebon. Nah, itu udah beberapa bulan udah make si aplikasi Simak Mobile-nya nih. Nah, setelah itu ada SMK Penus yang lagi make si aplikasinya gitu, Mas. Aplikasinya berarti SMK 11 Malang, SMK Penus, dan juga SMK Presiden. SMK Presiden. Terima kasih. Semoga terbantu ya buat sahabat pendidikan yang sedang menonton, dan juga SMK atau SMP ataupun sekolah-sekolah yang nanti akan memakai aplikasi Simak Mobile ini. Iya, benar. Nah, buat sekolah-sekolah yang nantinya mau memakai aplikasi Simak Mobile ini, bagaimana sih
Bukan sekolah sih, lebih ke orang tuanya itu nanti kira-kira gimana sih caranya gitu Mbak Putri? Caranya yang pertama itu adalah data orang tua atau siswa tersebut sudah dimasukkan oleh guru ataupun manajemen sekolah pada SIMAK web, SIMAK akademik web. Nah, setelah itu ketika sudah terdaftar, orang tua bisa langsung nih install si aplikasi SIMAK mobile-nya. Terus setelah itu melakukan login. Loginnya itu bisa menggunakan user password ataupun OTP pakai nomor telepon gitu. Nah, setelah memasukkan nomor telepon, ini kondisinya jika pakai kode OTP ya. Loginnya itu nomor telepon, terus setelah itu mendapatkan SMS nih kode OTP dari SIMAK sendiri. Setelah itu orang tua atau siswa bisa melakukan verifikasi terhadap kode OTP tersebut. Nah, setelah kode OTP tersebut dinyatakan berhasil, orang tua bisa masuk ke aplikasi tersebut gitu. Jadi langsung aja setelah verifikasi kode yang tadi OTP itu bisa langsung login gitu ya, dan langsung menggunakan ya siswa dan orang tua. Iya benar. Nah, itu kan bagian orang tua nih Mas, yang siswanya itu untuk melakukan login terhadap nomor telepon bisa. Selanjutnya itu dia mengkonfirmasi data nih. Mengkonfirmasi data itu si orang tuanya itu mau orang tua mana nih yang dikirimin nih kode OTP-nya gitu. Nah, setelah itu orang tua mendapatkan notifikasi kode OTP tersebut di akunnya gitu di SIMAK mobile. Nah, setelah itu orang tua memberikan kode OTP tersebut terhadap siswa. Lalu siswa melakukan verifikasi terhadap kode OTP tersebut. Kenapa nih login si siswanya harus terlibat nih orang tuanya gitu. Nah, tujuannya itu agar siswa bisa login dengan pengawasan orang tua gitu. Jadi nggak ada nih yang ngasal. Biasanya kan kalau si siswa itu kan suka iseng-iseng login pakai akun teman, pengen lihat data-data. Nah, itu kan nggak boleh ya sebenarnya. Dari SIMAK itu menghindari hal-hal seperti itu ya. Menghindari hal-hal tersebut gitu kan. Jadi dibuatlah sistemnya seperti itu agar lebih lebih aman keamanannya itu lebih terjamin maksudnya gitu. Nah, setelah verifikasi kode OTP, si siswa bisa langsung masuk ke beranda gitu. Ke beranda atau halaman utamanya dari aplikasi SIMAK mobile ini. Iya benar, halaman utamanya. Lalu bisa mengakses fitur-fitur yang ada gitu. Oke, kalau kayak begitu Mbak Putri, terima kasih banyak. Ini mudah-mudahan sahabat pendidikan semua yang menonton hari ini itu bisa terbantu banget ya, atau mungkin nanti kira-kira ada yang ingin bekerja sama dengan SIMAK ataupun ingin mencoba aplikasinya untuk sekolah manapun gitu ya. Itu bisa banget langsung. Dan juga tadi fiturnya banyak banget, lengkap banget ya, mulai dari kehadiran, pembayaran untuk orang tua, prestasi dan pelanggaran anak pun atau siswa pun langsung tercatat di aplikasi SIMAK mobile ini ya. Oke, jadi begitulah perbincangan kita dengan Mbak Putri Cendikia. Terima kasih Mbak Putri atas waktunya sudah hadir di SIMAK Talks pada hari ini. Mbak Putri ini sekali lagi adalah Product Manager dari aplikasi SIMAK Mobile di dalam SIMAK ID ya Mbak ya. Iya benar. Kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya sahabat pendidikan yang sudah menonton. Sampai jumpa di SIMAK Talks selanjutnya. SIMAK Talks, informasi seputar pendidikan dan teknologi. Oke, dadah. Assalamualaikum.